melakukan ritual tahlilan atau makan-makan di rumah kematian, yaitu di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Artinya orang tuanya meninggal mempunyai anak kecil, itu hartanya dipakai untuk tahlilan, untuk menyuguhkan makanan kepada orang-orang, itu haram hukumnya, itu disebutkan ya. Kemudian yang diharamkan lagi, aw min mayitin alaihi dinun, atau mayit yang mempunyai hutang. Aw min mayitin alaihi dinun. Aw min mayitin alaihi dinun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kami ingin menanggapi apa yang sudah dinyatakan oleh salah seorang ustadz. Mungkin ini ustadz, Allah a'lam. Sebenarnya orang ini dulu pernah kami ajak untuk berdiskusi, tetapi dia itu banyak alasan lah. Intinya dia nggak mau lah teman-teman. Namanya adalah Daswan Setiawan. Monggo lihat di channel dia yang bernama Ceramah Singkat. Nama channelnya Ceramah Singkat. Judul video, dalam kitab NU sendiri tahlilan disebutkan haram. Ustadz Daswan Setiawan. Setelah kami menonton video tersebut, kami tertawa. Dia mengatakan bahwasanya di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj, kitab tersebut ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau ini merupakan salah satu ulama Syafi'iyah. Kemudian Ustadz Daswan Setiawan Al-Wahhabi itu berkata, di sana dalam kitab Tuhfatul Muhtaj diterangkan tahlilan itu haram apabila harta yang dibuat untuk makan itu menggunakan harta mayit, yang mana mayit itu meninggalkan anak kecil atau mahjur lah. Yang kedua, kata si Daswan, apabila harta itu diambil daripada harta mayit yang masih punya hutang. Dan bahasa Arabnya katanya au min mayitin alaihi dinun. Au min mayitin alaihi dinun. Ya Allah, kami tertawa teman-teman. Tonton sendiri videonya dia. Sebelum saya tanggapi, saya akan meluruskan dulu bacaan kitabnya ya. Dia mengatakan bahwa au min mayitin alaihi dinun. Adalnya oleh Ustadz Daswan itu diharokati kasroh. Au min mayitin atau harta itu dari mayit alaihi dinun, yang mana mayit itu masih punya agama. Dinun itu agama. Berarti kita nggak boleh mentahlili orang yang mati dalam keadaan masih punya agama. Kalau nggak punya agama, apa ya, ateis, boleh ditahlili. Masya Allah, ini efek. Yang benar itu au min mayitin alaihi dainun, bukan dinun. Kalau dinun, ad-dinu itu agama. Kalau hutang, dainun, adalnya diharakati fathah, hutang. Kalau dalnya diharakati kasroh, ya agama artinya. Nanti atau mayit yang mati dalam keadaan beragama. Buset. Masya Allah, Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini orang ngebet Ustadz ini. Dan yang sangat parah lagi adalah si Daswan Setiawan ini bikin judul video dengan judul dalam kitab NU sendiri tahlilan disebutkan haram. Ternyata isinya bukan berbicara tahlilan, tetapi makanan atau hidangan. Sampian kalau nggak pernah ikut tahlilan, jangan sembarangan ngukumi tahlilan menggunakan kitab para ulama. Sudah berkali-kali kami jelaskan, kami terangkan, tahlilan itu bukan memberi makanan, tetapi tahlilan itu adalah ihda'u thawabil qiraah, memberikan atau menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran. Dan kalau Anda mengutip pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, maka Anda salah total dan fatal Anda ketika Anda mengatakan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengharamkan tahlilan. Sebab Imam Ibnu Hajar sendiri justru dalam kitab-kitab beliau menganjurkan hal yang demikian. Ini kitab Tuhfatul Muhtaj yang Anda baca kan? Dalam kitab ini mana ada redaksi yang Anda baca tadi? Ini Tuhfatul Muhtaj. Di sini punya kami ada 4 juz terbitan
Darul Kutub Al-Ilmiyah. Ini Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Ini 4 juz. Ini juz pertama, 2, 3, 4. Bagaimana mungkin Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mau mengharamkan tahlilan? Wong tahlilan itu ihda'u thawabil Qur'an, memberikan atau menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an kepada mayit, dan itu jelas dalam kitab beliau sendiri itu boleh dan akan sampai begitu, Pak Daswan. Anda ngaji kitab aja sudah salah. Au min mayyitin alaihi dinun. Yang bener alaihi dainun, bukan dinun. Ini dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah. Ini juga karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Cek, monggo kalau Anda punya kitab. Ini di sini ada 4 juz juga. Justru di sini ya Pak Daswan, Imam Ibnu Hajar menyatakan sampainya pahala bacaan Al-Qur'an kepada mayit itu tahlilan namanya. Cek dalam juz pertama terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, tepat di halaman 422. Di sini dijelaskan wasu'ila nafa'allahu bihi amman marra bi maqbaratin faqara al-Fatihata wa ahdaha. Beliau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya tentang masalah orang yang melewati pekuburan. Kemudian orang yang lewat di pekuburan itu membaca surat Al-Fatihah sekaligus wa ahdaha. Lalu orang itu memberikan pahala bacaan Al-Fatihahnya untuk ahli makbarah. Pertanyaannya adalah, apakah pahala surat Al-Fatihah yang ia baca kemudian pahalanya disampaikan, dihadiahkan kepada ahli makbarah tadi oleh Allah akan dibagi, atau semua mayit itu akan mendapat pahala bacaan Al-Fatihah secara sempurna? Maka jawaban daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah segolongan ulama berfatwa dengan pendapat yang kedua, yaitu mereka akan mendapat pahala Al-Fatihah secara sempurna masing-masing mayit itu. Wa huwa allaiku bisa'atil fadli. Dan pendapat ini sesuai dengan luasnya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan memberikan hadiah pahala Al-Quran itulah yang disebut tahlilan. Bahkan yang sangat mengagumkan sekali di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan ini masih di kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami halaman 430, wasu'ila fasahallahu fi muddatihi bima lafzuhu ma qila innal mauta yuftanuna fi kuburihim ay yus'aluna kama atbaqa alaihi ulama'u sab'ata ayyamin hal lahu aslun fa ajaba biqaulihi na'am lahu aslun asilun faqad akhrajahu jama'atun an Taus bis sanadis sahihi. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya, yang mana isi pertanyaannya adalah, ada yang mengatakan bahwa mayit itu akan difitnah, mendapat ujian di kuburannya, dalam artian si mayit akan mendapat pertanyaan di dalam kuburannya selama 7 hari kan. Apakah itu punya dalil, punya dasar? Maka jawaban daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, na'am lahu aslun asilun. Yo, ada dalilnya itu, mayit akan ditanya selama 7 hari. Bahkan di sini dijelaskan faqad akhrajahu jama'atun an Taus bis sanadis sahihi. Bahkan para jemaah ulama itu meriwayatkan hadis itu dari Taus dengan sanad yang sahih. Oleh sebab itu di sini dilanjutannya Imam Taus itu berkata, mereka dulu para ulama salaf menganjurkan, mensunahkan kita untuk memberi makan atas nama mayit pada 7 hari tersebut. Ini kalau Anda mau mengutip fatwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Justru Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menganjurkan kita bersedekah atas nama mayit. Bersedekah atas nama mayit itu memang anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa banyak hadis. Oleh sebab itu saya sarankan kepada Anda, Daswan Setiawan, ngaji lagi kitabnya. Kalau nggak bisa ngaji kitab, nggak usah ngustad. Dan kami di sini akan membacakan kitab Yas'alunaka fid-dini wal hayah. Ini karya daripada Syekh Ahmad As-Sarbasi, guru besar Universitas Al-Azhar. Juz pertama punya kami di sini tepat pada halaman 442.
yara fariqun min fuqaha'il muslimina anna thawabal ibadati yasil ilal mayyiti bi fadlillahi wa rahmatihi idza ahdal qa'imu bi hadhil ibadati thawabaha ilal mayyit sawa'un akana al qa'imu biha min ahlil mayyiti aw min ghairihim. Segolongan ulama dari para fuqaha kaum muslimin berpendapat bahwa pahala ibadah itu bisa sampai kepada mayit dengan anugerah Allah dan rahmat Allah apabila pelakunya yang melakukan amal ibadah itu memang ada tujuan niatan untuk menghadiahkan pahalanya kepada mayit, akan sampai baik yang melakukannya itu adalah dari pihak keluarga si mayit maupun orang lain. Ini akan sampai. Wa qad qala al-Imam Ibnu Taimiyah wa huwa min a'immatil madhhabil Hambali innal mayyita yantafi'u bi qira'atil Qur'an kama yantafi'u bil ibadatil maliyati minas shadaqati wa nahwiha. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan Wahabi sendiri berpendapat, beliau ini yaitu Imam Ibnu Taimiyah katanya termasuk dari salah satu para imam madhab Hambali. Kata Imam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya mayit itu bisa mengambil manfaat dengan bacaan Al-Quran sebagaimana si mayit itu mengambil manfaat dari ibadah-ibadah yang bersifat materi, yaitu dengan sedekah dan semacamnya. Wa qala tilmidhuhu al-Imam Ibnul Qayyim afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-shadaqatu wal istighfaru wad du'a'u lahu wal hajju anhu wa amma qira'atul Qur'ani wa ihda'uhu ilaihi tatawu'an min ghairi ajrin fahadha yasilu ilaihi kama yasilu ilaihi thawabus shaumi wal hajji. Murid daripada Imam Ibnu Taimiyah yang bernama Imam Ibnul Qayyim berkata, paling utamanya sesuatu yang dihadiahkan pahalanya untuk mayit adalah sedekah. Lah, sedekah, ngasih makan itu sedekah. Ini kata Ibnul Qayyim merupakan amal yang paling utama dihadiahkan kepada mayit. Kemudian istighfar, mendoakan si mayit, menghajikan si mayit. Sedangkan ngaji Al-Quran dan menghadiahkan pahala baca Al-Quran itu dengan tatawu, dalam artian sukarela tanpa adanya upah, maka itu akan sampai pahalanya kepada si mayit sebagaimana pahala puasa dan pahalanya haji akan bisa sampai kepada mayit. Wa qad istadalla al-fuqaha ala hadza bi anna ahadas sahabati sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu ya Rasulullah inna natasaddaqu an mautana wa nahujju anhum wa nad'u lahum hal yasilu dzalika ilaihim qala na'am innahu la yasul ilaihim wa innahum la yafrahuna bihi kama yafrahu ahadukum bitabaqi idza uhdiya ilaihi wal muradu bitabaqi huna al hadiyah allati tuhda. Para fuqaha berdalil atas sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit, pahala sedekah atas nama mayit, pahala haji atas nama mayit, yaitu dengan salah satu pertanyaan sahabat ketika beliau sahabat ini bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana isi pertanyaannya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kami bersedekah atas nama mayit-mayit kami, menghajikan mereka, mendoakan mereka, hal yasilu dzalika ilaihim, apakah pahala semua itu bisa sampai kepada mereka? Qala na'am, Rasulullah menjawab, ya bisa sampai. Innahu la yasilu ilaihim, semua pahalanya tadi bisa sampai kepada mayit. Wa innahum la yafrahuna bihi, dan mereka senang, kama yafrahu ahadukum bitabaqi idza uhdiya ilaihi, sebagaimana salah satu kalian itu akan senang apabila diberi hadiah. Jadi sampai di sini, apalagi kamu atas nama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ngaji lagi. Makanya kalau nggak paham, meneng, cangkeme meneng. Gitu. Semoga Ustaz Daswan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.